Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi dosa kita diampunin Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di jaminan Allah Subhanahu wa taala sampai kita semua lalu berbuat salah. Sampai kita semua berbuat dosa. Jadi manusia itu sebenarnya kalau dia lempeng aja, terus dosanya dikit gitu ya, mana sih nggak ada, pasti ada, tapi nggak banyak gitu loh. Terus dia cepat istighfar gitu, cepat minta ampun. Terus menjaga sholat fardu aja, yang fardu aja itu dijaga. Apalagi kalau kemudian nanti mau yang sunnah-sunnahnya, maka rizki itu dijamin sama Allah SWT. Ya, tapi manusia ini kan memang tempatnya dosa. Ya, rizki kita menjadi berkurang sebab juga dosa kita. Kayak WC mampet, nah, kita itu WC mampet, jadi mesti banyak istighfar insya Allah. Dosa kita juga barangkali yang membuat ya, atas izin Allah kita punya hutang gitu. Telat nikahnya gitu. Telat punya anaknya, sakit-sakitan, ketipu, apalagi itu, hilang mobil, kecurian gitu. Walaupun buat sebagian yang lain bisa jadi itu ujian, bisa jadi buat seseorang itu ujian. Sampai umur 40 dia belum nikah gitu, padahal dia orang baik, orang soleh atau solehah, ibadahnya juga bagus, tapi sampai umur 40 ternyata belum nikah. Belum tentu itu azab, bisa jadi itu ujian. Ada anak kecil kan belum punya dosa, tapi udah kena kanker misalkan, gimana tuh? Kan belum punya dosa, bisa jadi itu ujian. Ujian buat siapa? Buat ayah ibunya, sabar enggak? Atau bisa jadi pembersihan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak dosanya tuh emak bapaknya, rizkinya semua rizki haram, akhirnya anak kasihan, sakit-sakitan ya. Tapi sekali lagi belum tentu itu azab, bisa jadi itu ujian. Cuman buat kita-kita sih ya kayaknya mah gitu, bisa jadi cenderung azab gitu. Nah, orang senantiasa mikirin hajatnya, senantiasa mikirin dosanya, padahal yang harusnya dipikirin dosanya. Utang gak kebayar masalah gak? Utang kalau gak kebayar masalah gak? Jodoh kalau gak datang-datang masalah gak? Rumah kalau sampai kesita masalah nggak? Mau tinggal di mana gitu ya? Kalau mobil sampai kesita masalah nggak? Sesungguhnya itu semua cuma masalah dunia, cuman masalah dunia. Loh Ustadz, kalau misalkan utang nggak kebayar tadi gantung loh. Kalau niatnya ngemplang digantung. Kalau niatnya memang gak mau bayar, digantung di kaki langit. Tapi kalau emang niatnya bayar, karena emang dia susah buat bayar utang, nggak ada niat ngemplang dari awal, nggak ada niat ngemplang,
Sebenarnya nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah buat orang itu, buat kita manusia ini adalah kalau kita meninggal dunia, kita dalam keadaan berdosa. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita bermaksiat. Kita meninggal dunia dalam keadaan kita durhaka sama orang tua. Habis disumpahin, terus kita kabur, di depan ketabrak, mati. Nah, itu dia masalah. Masalah buat ibu adalah ketika ibu durhaka sama suami. Masalah buat kita ketika kita berkhianat sama istri. Terus kita meninggal menyimpan kebohongan. Nah, itu yang jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Buat kita yang menjadi masalah adalah ketika kita meninggal masih ada harta orang di kita, belum Allah bersihin, belum Allah cuci. Itu dia sebenarnya masalah itu. Hilang handphone masalah nggak? Hilang BB iPhone masalah nggak? Yang masalah buat ente itu sebenarnya bangun malam kelewat, harusnya ente lebih nangis daripada hilang handphone. Tapi kita ini emang dunia melulu yang dikhawatirin. Saya insya Allah gitu, izin Allah, 1000 kali saya menyuruh saudara nyari dunia buat ngegedein sedekah. Buku semua bisa jadi pengusaha, itu isinya malah tentang ibadah, tentang tauhid. Saya menyuruh saudara menguasai pasar, bikin properti, bikin kontrak-kontrakan, kos-kosan, bangun ruko, buka ini, buka itu, usaha, supaya situ bisa menjadi jalan rizki buat orang, supaya bisa jadi jalan umroh buat orang, jadi jalan pergi haji buat orang, bukan buat pekaya. Kalau buat pekaya mah penting sih, tapi bukan segalanya gitu. Saya alhamdulillah tuh tiap bulan gitu sedekah semobil, 2 mobil sampai sekarang. Orang taunya saya disedekain dulu loh. Maksud nih, nah mobil saya ganti-ganti, tanya tuh anak-anak. Ganti-ganti, kenapa ganti-ganti? Ya nggak pernah lama make, hilang, pakai lagi, hilang, pakai lagi, hilang. Ya diganti terus. Situ mah Kijang 85 aja masih di garasi. Kijang tahun 85, 86, 90, carry tahun 76. Belum keluar kali ya. Ada tungtung. Trungtung, tau gak trungtung? Tahun 80. Mobil setrikaan dijaga-jagain. Mobil setrikaan, mobil sipiknya zaman dulu. Motor tahun 95 dipelihara. Ente pakai setahun, kelamaan, cepet gantian sama Allah. Kalau enggak diganti-ganti ntar. Pesantren asal bikin buat orang, asal bikin buat orang, asal bikin buat orang. Allah ganti pesantren buat sendiri. Ketika punya sendiri, ya dari awal lu wakaf aja udah, nggak usah punya sendiri. Ya makanya makin gede. Ustadz sombong. Emang kalau ngomongin diri sendiri mah begitu gitu. Dulu saya mikir begini, kalau saya sedekah waktu dulu nih tahun berapa? 2006 apa? Kalau saya sedekah Alphard dapat HP gitu. 2006 tuh saya udah sedekah Alphard tuh. Udah kita belah 2. Alphard dijual dapat berapa ratus gitu, bagi 2. 2006. Terus kita mikir, dapat helikopter kali ya gitu. Kan sepertinya bercanda tuh. Tapi bakal kejadian ini. Bakal kejadian. Ini namanya bayaran dari Allah kan nggak setahun 2 tahun. Kadang-kadang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun.
Nah, masalah buat saudara adalah kalau saudara sedekahnya sedikit, itu masalahnya. Bukan maju nggak nih usaha. Maju usaha mah nomor 2, nomor 3, nomor 17 malah. Ente waktu usaha gimana? Rezekinya halal tidak? Jangan-jangan buka usaha modalnya boleh nipu, boleh nggak bener. Terus ketika usaha boro-boro duha, sholat malam, sholat zuhur lewat, asar lewat. Itu yang mestinya lebih dikhawatirin daripada utangnya sendiri, daripada usahanya sendiri. Anak lulus, musibah tidak? Karunia bukan? Coba. Anak lulus dari SMP, dari SMA, dari SD, dari kuliah, itu musibah apa karunia? Belum tentu itu karunia. Mestinya mikir, dia nggak soleh, dia nggak taat, kok Allah lulusin? Apa maksudnya tuh? Jangan-jangan lu lagi diulur. Bener. Orang yang bisa introspeksi itu yang dijentil. Begitu dijentil baru ngeh, oh iya saya salah ya. Dan jangan-jangan ketika dia sekolah, sholat subuh enggak, sholat duha enggak, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, sak bapaknya sak ibunya enggak, terus lulus gembira, salah itu malah. Nah, kita istighfar dulu. Kita istighfar dari dosa kita. Kita dikasih mata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih ya, dikasih mata nih ya. Jangankan ngelihat maksiat, kita ngelihat Quran kita nggak baca aja dosa itu sebenarnya. Ya tentu ada waktunya gitu. Kita dikasih kuping, terus azan berkumandang, kita nggak datang ke masjid. Berasa nggak tuh dosa? Dosa tuh dosa tauhid. Baru dengar ya ada dosa tauhid. Saya juga baru dengar dari guru saya. Dosa tauhid apa katanya? Nggak nganggap panggilan Allah. Allah manggil nggak? Manggil. Dengar nggak? Enggak. Gimana? Allah kan ngasih kuping supaya situ dengar. Paham tidak? Ternyata Allah ngasih kita kuping percuma. Coba deh kalau misalkan Allah begini, Allah panggil malaikat kuping, tambahin satu. Jadi ada 2 kuping di samping kanan kiri, terus ada 1 lagi di tengah, biar denger gitu. Ada kuping kecil bolong gitu. Dosa saya seperti itu, dosa situ juga mungkin seperti itu. Ente bukan cuma dikasih kuping, dikasih kaki, dikasih sehat. Dengkul masih bisa ajak jalan. Nah, itu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa tubu ilaih. Ya Allah, banyak banget dah dosa kami ini ya Allah. Mulai dari ujung rambut sampai kali ujung kaki. Kurang dibawa baca Quran, kurang dibawa zikir, kurang dibawa sholat, kurang dibawa kerja yang ibadah, usaha yang ibadah. Ampuni kami ya Allah di semua kelalaian kami, kemaksiatan kami, dosa kami. Semua dosa yang sudah membuat rezeki kami Engkau tutup, Engkau halangi, Engkau kurangi. Astagfirullahaladzim, itu semua dosa ya Allah yang membuat kami sendiri menjadi tidak tenang. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Dan dengan ampunanmu hidup kami enak lagi, senang lagi, kejaga. Kau lindungin, Kau beri kami ridhamu ya Allah.
Yang dengan ampunan-Mu ya Rabb, anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Yang dengan ampunan-Mu rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang dengan ampunan ini mudah-mudahan Kau buka jalan kami bisa pergi haji ke Baitullah-Mu. Yang dengan ampunan ini Kau buka jalan kami bisa umrah ke Baitullah-Mu. Dalam keadaan Kau ridha dengan kami, Kau mudahkan perjalanan kami di sini, di perjalanan dan di tanah sucinya nanti, di Kau pulangnya nanti. Dengan ampunan-Mu ya Allah, mudah-mudahan usaha kami lancar, barokah, makin gede, makin bagus, makin jaya, makin kuat. Yang dengan ampunan-Mu ya Rabb, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih, pekerjaan kami Kau naikin, Kau bagusi. Dengan ampunan-Mu juga mudah-mudahan kami Kau mudahkan ya Allah, menghafal Quran, mempelajari Quran, mengkhatamkannya, mengamalkannya. Kami mohon ampun kepada-Mu yang dengan ampunan ini mudah-mudahan Engkau berkenan menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW dalam mimpi-mimpi kami. Kami menjadi pantas menjadi orang yang ditemuin Rasul-Mu ya Rabb sebelum wafatnya kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon ampun ya Allah, belum menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW yang baik, yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Belum muncul rasa kangen kami kepada Nabi besar Muhammad SAW. Belum muncul rindu kami kepada dia ya Rabb. Karena mungkin masih jauh dari melaksanakan sunnah. Nastaghfirullahaladzim. Ampuni kami bila kami hidup di tempat yang salah, di pergaulan yang salah, lingkungan hidup yang salah, lingkungan kerja yang salah, lingkungan pertemanan yang salah. Yang dengan ampunan ini Engkau mengeluarkan kami dari situ, dan Kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang benar, hidup yang benar jalannya. Sebagaimana doa-doa di waktu kunutnya kami, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni ya Allah kawan-kawan yang dengan ampunan-Mu mereka bisa punya jodohnya yang soleh, yang salehah, bisa punya rizki buat menikah, bisa punya kesempatan, keleluasaan, kemampuan. Yang dengan ampunan-Mu ya Rabb, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang-orang yang belum punya anak Kau izinkan punya anak turunan ya Allah. Yang gelisah, yang khawatir Engkau kasih ketenangan. Yang belum kerja Engkau kasih pekerjaan. Yang dengan ampunan-Mu ya Allah yang pengen usaha jadi tahu ngerti apa usahanya, Engkau yang bimbing. Karena udah gak ada hijab lagi antara dia dengan-Mu, karena hijabnya yang terbesar adalah dosa kami ya Allah. Kami mohonkan ampun juga buat orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, suami para istri, istri para suami, nah turunan kami hingga akhir zaman, kaum muslimin muslimat di seluruh dunia-Mu ya Allah, pimpinan-pimpinan negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin muslimat, mu'min mu'minat, pimpinan yang beriman. Mohonkan ampun juga buat para guru-guru kami ya Allah, yang keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, gurunya, para guru, para alim ulama, para aulia, para syuhada, dan untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh dunia-Mu ya Allah, fi kulli makan, di mana tempat, fi kulli zaman, di mana zaman, al-ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin.